Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Saya Susan Nopiani di sini akan menerangkan bagaimana urgensinya motivasi akan pembelajaran PAI, baik itu di kalangan mahasiswa, siswa, SMA, SMP, SD, bahkan di tingkat anak-anak usia dini. Nah, sebelum masuk ke topik utama, kita perlu dulu nih membahas apa itu PAI. PAI itu singkat dari Pendidikan Agama Islam, di mana pendidikan ini termasuk dalam kurikulum Kemendikbud dan Kemenag. Di dalamnya ada nilai-nilai yang bisa kita terapkan dalam sehari-hari, baik itu etika dan moral. Sehingga di perguruan tinggi pun pendidikan agama Islam ini sangat ditekankan, apalagi di universitas yang berbasis Islam seperti Universitas Siliwangi dan sebagainya. Nah, urgensi motivasi akan pembelajaran PAI ini sebenarnya terdiri dari dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal sendiri bisa terjadi karena diri kita, ataupun faktor eksternal bisa karena dukungan dari keluarga ataupun bahasa-bahasa dari orang-orang yang terdekat kita, bahkan kondisi lingkungan dan juga kondisi sekolah yang memfasilitasi kita akan pembelajaran PAI. Nah, motivasi itu sendiri menurut Hermes adalah segala sesuatu yang sesuai dengan tujuan dan keinginan kita hingga bisa terjadi sesuatu yang kita inginkan. Artinya, bisa dimengerti kalau motivasi itu sesuai dengan keinginan. Apabila ada keinginan, di situ motivasi akan muncul. Nah, dalam keinginan inilah siswa dan mahasiswa sangat kesulitan. Pertama dari faktor internal ya. Faktor internal yang pertama dari diri sendiri, adanya mahasiswa kurang memahami bahasa asing yang terdapat dalam pembelajaran PAI, ataupun terkadang siswa maupun mahasiswa ada yang belum bisa dasar-dasar pembelajaran PAI sehingga sulit untuk mengikuti pembelajaran PAI di jenjang sesuai mereka sekolah, misal SMP, SD, SMA, ataupun universitas sekalipun. Nah, faktor ini yang paling besar dan paling banyak. Bahkan ada penelitian di SMA 3 Sidoarjo yang mengatakan bahwa nilai rata-rata pendidikan agama Islam menurun sangat drastis. Penyebabnya karena apa? 70% siswa dan siswi menjawab bahwa pelajaran PAI ini sangat mudah dipahami, namun dalam sisi penerapannya itu agak sulit. Bahkan dalam metode pembelajarannya dari guru sendiri terkadang suka monoton dan juga tidak menjelaskan bagaimana penerapannya dalam kehidupan langsung. Adapun 30% siswanya beranggapan bahwa pembelajaran PAI ini sulit dimengerti dari awal karena tidak memiliki dasar-dasar akan pembelajaran PAI itu sendiri, seperti sulit membaca Al-Quran, tidak tahu rukun agama dan sholat, atau bahkan tidak tahu jajaran Nabi dan sebagainya, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pembelajaran sesuai kurikulum yang ada, sesuai dengan yang ada di sekolah mereka ataupun universitas. Itu yang menjadi kesulitan faktor internal. Adapun faktor internal ya lainnya adalah karena memang sudah dari dirinya motivasinya rendah. Dia memang tidak, siswa ataupun mahasiswa tidak berniat ingin belajar atau memperdalam agama Islamnya. Nah, adapun faktor internal, faktor eksternal. Faktor eksternal ini yang lebih banyak mempengaruhi seseorang dalam pembelajaran PAI. PAI ini yang pertama adanya stigma bahwa pembelajaran PAI itu sudah biasa dan dianggap tidak spesial oleh masyarakat, sehingga minat mahasiswa maupun siswa kurang terhadap
pembelajaran PAI ini, karena sebab itu dimana stigma orang-orang bisa mengaruhi bahwa ternyata memang pendidikan pelajaran Islam itu tidak penting, hampir menjurus ke tidak penting karena sudah biasa. Padahal tidak semua orang bisa mempelajari pelajaran PAI, meskipun tidak sekhusus seperti apabila di universitas seperti jurusan teknik ataupun jurusan kedokteran. Pembelajaran PAI ini sangat penting, terutama bagi seseorang yang ingin menjadi guru pendidikan Islam. Nah, yang faktor kedua adalah isu tentang lowongan pekerjaan lulusan PAI itu sangat sulit. Padahal jika kitanya berpotensi ataupun kita memiliki kelebihan, kita bisa saja bekerja dimanapun dan kapanpun. Jika kita memiliki kelebihan yang sangat bisa berbahasa Inggris ataupun bisa komputer, karena pembelajaran PAI itu sendiri tidak selalu terus ke agama, meskipun agama memang ditekankan. Adapun faktor yang lain adalah tidak adanya dorongan ataupun dukungan dari lingkungan keluarga, di mana keluarga bisa dicontohkan bahwa misal saya memilih untuk kejurusan pendidikan agama Islam, tetapi keluarga saya menginginkan saya masuk ke dalam jurusan teknik yang ada di universitas lain, sedangkan saya memilih pendidikan jurusan agama Islam di universitas yang lain juga, hingga terjadilah bentrokan di mana motivasi belajar saya mungkin saja bisa menurun karena tidak adanya dukungan dari keluarga atau orang tua. Karena bisa saja saya ini ditekan atau paling parah agak diasingkan karena tidak sesuai dengan keinginan mereka, seperti itu. Faktor yang lainnya adalah tidak adanya fasilitas yang memadai ataupun pelajaran guru yang monoton. Biasanya pelajaran guru yang monoton itu berbasis hanya pada penjelasan guru saja, tidak melibatkan mahasiswa atau siswa untuk berinteraksi. Jadi itu metodenya hanya ceramah saja. Mahasiswa hanya mendengarkan atau melihat buku dan teks. Nah, di sana siswa ataupun mahasiswa akan cenderung bosan dan tidak masuk karena mereka merasa bahwa pembelajaran PAI itu membosankan karena tidak adanya interaksi yang benar-benar terjadi di dalam kelas, meskipun itu pun di dalam kelas, seperti itu. Nah, inilah faktor-faktor yang menjadi urgensi motivasi pembelajaran PAI. Adapun solusinya bisa kita akali dengan adanya cara pembelajaran yang baru yang akan mengaitkan tentang bagaimana mahasiswa bisa aktif meskipun di dalam kelas, di mana hanya ada metode ceramah saja di dalam kelas akan pembelajaran, ataupun bisa kita melakukan eksperimen terjun langsung untuk membuktikan bagaimana materi ini bisa terjadi ataupun materi ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ataupun untuk faktor internal sendiri itu memang sedikit susah, namun jika kita memang berkeinginan ataupun ada dukungan terutama dari keluarga dan orang-orang terdekat, atau bisa saja tidak dukungan dari orang keluarga tapi kita mendapatkan dukungan dari teman, kita akan bisa untuk berkeinginan, ataupun meskipun motivasinya kecil, kita akan berkeinginan untuk mempelajari pendidikan agama Islam ini. Nah, kalau untuk faktor eksternal yang lingkungannya yang tidak mendukung, biasanya seseorang akan pindah dari lingkungan tersebut ke tempat di mana
agama lebih ditekankan atau lebih diutamakan. Misal seseorang jadi berangkat ke pesantren, seseorang untuk mempelajari pembelajaran agama Islam, dia memasuki sekolah SD, SMA, SMP atau bahkan universitas yang berbasis Islam seperti itu. Terima kasih untuk kalian yang mendengarkan video ini ataupun kalian yang menilai bahwa video ini bisa membantu kalian mengenali urgensi motivasi pembelajaran akan pendidikan agama Islam di era sekarang, apalagi di era digital yang sangat mengkhawatirkan sekali seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.